Oke, gitu Leo. Itu persoalan kita gitu. Baik, kita akan mendengarkan juga Bang Don bagaimana pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Ya. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak. Ya, reformasi birokrasi kalau menurut saya itu hanya mimpi. Saya itu pernah bakti dari sekretariat kabinet puluhan tahun. Sudah dicoba itu dari mulai one stop services, pelayanan satu atap, teriakan presiden dan lain-lain. Tapi cuman sebentar, ganti menteri, ganti presiden, kendor lagi. Jadi sulit kita mendapatkan pelayanan prima di Indonesia ini. Ini salah satu bukti juga bahwa ini membuat hambatan kepada investor. Mereka sulit berurusan dengan urusan perizinan di sini. Jadi tidak hanya Azwaranas yang melakukan reformasi kalau mau memang pelayanan prima bisa, tapi juga semua KL, kementerian dan lembaga. Saya itu ada urus sertifikat loh Bung Leo, hak milik kakak saya di Kelurahan Durensawit, BPN Jakarta Timur. Sudah 2 tahun nggak beres-beres. Diperlihatkan kepada saya sertifikatnya sudah jadi, tapi belum ada yang tanda tangan. Alasannya lurahnya lah meninggal, panitianya lah pindah dan lain-lain. Jadi reformasi birokrasi itu harus serentak di KL. Kalau cuma di Menpan itu ya tidak ada apa-apanya. Saran saya, bila ada ASN yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau menunggu amplop di bawah meja, ini langsung saja dinonaktifkan atau kalau perlu di PTDH ya seperti di Kapolri itu. Jadi kaji ulang itu DP3 atau SKP, sasaran kerja pegawai, agar pelaksanaan pelayanan prima bisa terjadi di Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda dan juga share dari pengalaman Anda. Tadi ada yang kalau saya pikir harus digarisbawahi juga yang dikatakan Pak Ondo, Bang Don, bahwa reformasi birokrasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Menteri Menpan RB. Betul. Kementerian-kementerian dan lembaga itu juga harus punya komitmen yang sama. Kalau saya pikir ketika misalnya masuk ke satu kementerian X, Bang, dilihat oleh Pak Azwaranas, Menteri Azwaranas, ini ada yang kurang efisien nih, ini kurang harus direformasi. Tapi menteri dari Kementerian X ini tidak mau melihat itu, atau malah jangan-jangan tersinggung begitu karena dibilang tidak bisa mengatasi anak buah. Ini bagaimana Bang? Ya, kan itu kan problem struktur kita ya. Tapi sebetulnya kan ini sebuah institusi yang sebetulnya menjadi pool, pool untuk melihat dan menghandle bagaimana birokrasi itu berjalan bagus. Tidak harus di bawah dia semua. Tetapi kan oleh teknologi digital seperti sekarang, oleh procurement atau government, itu memungkinkan itu semua bisa dilihat gitu kan dia bisa melihat semua situasi di sebuah departemen yang lain atau di pemerintahan daerah yang lain, kemudian dirinya sendiri gitu. Ini bukan hal yang terlalu sulit untuk bisa dilihat.